Pemirsa tetaplah bersama kami Prime Time News. Pemirsa, bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan melakukan safari silaturahmi ke sejumlah wilayah di Sumatera, diantaranya Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru. Sejauh mana kunjungan ke kota-kota tersebut mampu mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem? Kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam, Mas Willy dan juga Mas Umam. Baik, pertanyaan pertama ke Mas Willy terlebih dahulu. Mas Willy, mengapa silaturahmi capres Partai Nasdem ini Anies Baswedan diawali dari wilayah Sumatera? Ya, karena ini sebelumnya kita sudah silaturahmi juga ya, ke Jawa Barat, habis itu ke Bali, Mas Anies juga sudah silaturahim, ke Palu juga sudah. Yang memang permintaan dari teman-teman di Sumatera animonya begitu besar dan tidak hanya partai tapi juga relawan. Jadi seperti apa yang disampaikan tadi dalam liputan, ini menjawab permintaan dari publik, animo publik yang begitu besar, gelombang antusiasme untuk kemudian bertemu, berdialog, bersilaturahmi dengan calon presiden Partai Nasdem Pak Anies Rashid Baswedan itu suatu ekspresi yang harus kami salurkan. Tugas partai kan memberikan fasilitasi kepada apa yang terjadi Jadi apa yang kita lakukan adalah memfasilitasi arus perubahan yang benar-benar disampaikan kepada kami secara langsung, dan ini kami rasakan betul gelombang ini, geloranya, dan bagaimana Mas Anies menerima dan berdialog dengan banyak komponen masyarakat, tidak hanya fungsionaris partai tapi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, dengan tokoh pendidikan, dan yang paling luar biasa juga kaum difabel ya. Di setiap tempat Pak Anies Baswedan menempatkan diri untuk berdialog dengan komunitas-komunitas ya, yang khusus ya, berkebutuhan khusus, lalu kemudian menanyakan apa kebutuhannya di Aceh dengan para milenial, bahkan juga dengan para penggiat kopi ya. Jadi ada dialog yang terjadi bagaimana kebutuhan kita ke depan. Nah, di Padang, Sumatera Barat, ibu-ibu itu sangat luar biasa sekali antusiasmenya. Hujan yang sangat lebat, mereka tetap setia menunggu Pak Anies, dan kemudian Pak Anies datang lalu mengajak dialog. Dan paling luar biasa di Sumatera Barat, Pak Anies mengunjungi dua milestone dari Republik kita, yaitu Ins Kayu Tanam dan Dinia Putri, yang pernah menjadi epicentrum pendidikan di dunia ini, khususnya di Asia Tenggara. Lalu kemudian berdialog dengan mereka, apa yang kemudian menjadi catatan-catatan penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tadi di Padang juga Pak Anies juga berdialog dengan insan pers ya. Jadi ada pertanyaan yang sangat luar biasa, Rara, dari teman-teman itu. Pak Anies, selama ini kami mengenal Pak Anies adalah sejak mulai dari gubernur, pribadi yang terbuka, pribadi yang membuka diri, yang bisa berdiskusi, menerima kami kapan saja. Nah, ketika nanti jadi presiden, apakah Pak Anies juga akan seperti ini? Nah, Pak Anies menjawab, lihat saja jejak rekamnya gitu ya. Jadi suatu hal itu nggak mungkin dibuat-buat gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan. Dan ada permintaan dari mereka, Rara,
apa yang kemudian menjadi catatan kita untuk media berikutnya. Pak Anies meminta teman-teman itu sendiri yang merumuskan, memformulasikan apa yang menjadi catatan penting mereka. Jadi itulah pentingnya dialog, itulah pentingnya silaturahim untuk kami menjemput aspirasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, Mas Willy, mengenai silaturahmi ke Padang dan juga Pekanbaru, kita ketahui dua wilayah ini di pemilu yang lalu merupakan basis pemilih Prabowo. Apakah kemudian safari ini bertujuan untuk kemudian mengambil hati ceruk politik seperti apa sebetulnya, Mas Willy? Ya kalau kita lihat gelombang tren Pak Anies itu kan gelombang tren yang naik secara pasti ya. Nah tentu kita harus melihat itu dan antusiasme itu benar-benar perubahan itu dititipkan kepada Pak Anies. Nah tentu cara yang paling efektif adalah menjemput bola, yang mengetok pintu, menyapa secara langsung. Kita bisa melihat tidak hanya kemudian kalau kita berperspektif ceruknya Pak Prabowo ya, tapi semua kita sapa, kita menebar Jawa seluas mungkin untuk kemudian berdialog. Ini kultur yang baru yang kita lakukan. Ini adalah pesan Pak Surya Paloh untuk kemudian seorang calon presiden harus berkeliling dari Merauke sampai ke Sabang, dari Sabang sampai ke Merauke. Tidak ada satupun titik di Republik ini yang terlewatkan dan kemudian bisa secara langsung mendengarkan apa yang menjadi keresahan mereka. Nah, masalah representasi apakah sebelumnya di 2014 atau 2019 itu ada anasir dengan Pak Prabowo. Nah tentu kita harus lihat tidak hanya ceruk Pak Prabowo, tapi Nasdem selama ini kan juga mendukung Pak Jokowi ya. Nah kita mencoba membuat ruang bersama, mendialogkan itu yang kita tidak lagi terjebak kepada kepada pendukung A, pendukung B, Rara, tapi semuanya kita akomodir. Ini adalah momentum kolaborasi, ini adalah zaman kolaborasi, dan kita harus berkolaborasi bersama-sama. Pak Anies menegaskan betul bagaimana pesan Pak Surya tentang kampanye politik kebangsaan di atas politik yang parsialitas, lalu kemudian berpolitik dengan sukaria, sukacita. Ini suasana kebahagiaan, kesenangan ini yang kemudian kita bawa bersama-sama, Rara. Jadi kenapa kami melakukan sedini mungkin untuk kemudian menjawab beberapa catatan-catatan dari publik selama ini, terjadinya fragmentasi, terjadinya polarisasi, itu kita jawab dan kemudian langsung secara jelas pesan-pesan itu disampaikan oleh calon presiden kami, yaitu Pak Anies Baswedan. Baik, pertanyaan selanjutnya ke Mas Umam mengenai 2 bulan pasca deklarasi oleh Nasdem ditambah dengan silaturahmi politik, bagaimana ini akan berdampak pada tren elektabilitas seorang Anies Baswedan. Tapi tahan dulu jawaban dari Mas Umam karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Proses dari sosialisasi dan kemudian kemampuan dan juga upaya Anies untuk menyapa masyarakat di berbagai titik, ternyata memang diakui atau tidak, hal itu berdampak positif terhadap tren peningkatan elektabilitas Anies Baswedan. Kalau misal kita cermati dari 3 besar, misalnya nama-nama seperti Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Anies Baswedan sendiri, kemudian Pak Prabowo Subianto. Kalau misal kita cek dari proses elektabilitas di fase awal Juni, kemudian sampai di titik Oktober, memang lebih didominasi oleh 2 nama, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Akan tetapi pasca Oktober sampai kemudian sekarang di awal Desember, ternyata elektabilitas Anies mampu melakukan akselerasi sehingga kemudian terjadi split. Yaitu split itu terjadi ketika kemudian crossing antara elektabilitas Anies mampu menyalip elektabilitas Ganjar Pranowo. Oleh karena itu di sejumlah data survei yang kemudian kita analisa, memang hal itu kemudian terjadi dan itu dikonfirmasi oleh berbagai lembaga-lembaga survei yang lain, di mana elektabilitas Ganjar Pranowo betul memang masih di angka nomor 1, tetapi trennya mengalami stagnasi sekitar dari bulan September, Oktober, November, masih di angka sekitar 30-an%. Tetapi kalau misal kemudian basis data kita simulasikan dengan menggunakan 3 nama, maka ternyata angka yang kemudian terpaut dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hanya terpaut tidak cukup besar.
Artinya cukup kompetitif. Nah, oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Anies, ini belum deklarasi koalisi secara kolektif, misalnya bersama dengan Partai Demokrat, kemudian dengan PKS, dan mungkin juga dengan partai-partai yang lain, maka kemudian kalau misal ini dilakukan secara kontinu, secara simultan, maka besar kemungkinan crossing elektabilitas bukan hanya terjadi pada level elektabilitas Prabowo dan juga Anies, tetapi bisa jadi membuka kemungkinan terjadi crossing antara elektabilitas antara Anies dengan Ganjar Pranowo itu sendiri, Mbak. Oke, baik. Nah, kita ke Mas Willy. Mas Willy, apabila kita lihat tren popularitas dan elektabilitas Anies di berbagai survei kan meningkat. Lalu kemudian bagaimana sejauh ini perkembangan koalisi parpol pengusung Anies? Ya, parpol koalisi perubahan ini kalau dibilang sejauh mana ya sebenarnya sudah 90% lebih lah, karena komunikasi begitu intens, bahkan tadi baik di Aceh maupun di Padang itu Pak Anies juga selalu menyempatkan diri untuk berdialog dengan partai Demokrat dan PKS di wilayah. Tentu Nasdem juga ikut terlibat melakukan sharing, melakukan dialog. Artinya proses komunikasi itu terjadi tidak hanya di elit DPP, elit pusat, tapi juga sampai ke bawah. Antusiasme itu terasa sekali, dan ibarat orang mau jalan bersama itu, ini sudah undangan, sudah ya secara lahir ya itu sudah tinggal akadnya saja. Nah, tentu akad ini kita harus melihat ada mekanisme kepartaian yang harus kita hormati, Rara, dan sembari kita menunggu hilal lah ini, Rara, untuk bisa deklarasi bersama. Tapi setidak-tidaknya koalisi perubahan antara Demokrat, PKS, dan Nasdem ini kan datang benar-benar dengan sebuah kesukarelaan, kebutuhan bersama, tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, apalagi kaum paksa gitu ya. Tapi ini datang secara common consciousness, kesadaran kolektif untuk kemudian mau melakukan sebuah perubahan dan kebaikan secara bersama-sama. Dan kemudian yang menjadi solidarity maker itu adalah Mas Anies Baswedan. Jadi inilah proses yang saling bersambut, proses yang saling mengikuti. Memang ada beberapa hal yang belum putus di koalisi perubahan tentang siapa cawapres, tapi setidak-tidaknya itu bridgingnya sudah ada, tentang kriteria dan mekanismenya sudah diputuskan. Tentang platform perjuangan akan dilakukan dalam waktu dekat, Mas Willy, deklarasi koalisi. Mungkin caranya akan berbeda, Rara. Cara yang akan ditempuh mungkin belum akan bersama-sama, tapi mungkin partai per partai akan deklarasi duluan. Itu yang kemudian juga menjadi sebuah ruang aktualisasi untuk kemudian kan partai bisa mendapatkan keintiman, kedekatan dengan calon presiden yang kita usung ya. Jadi kalau selama ini Nasdem sudah, mungkin habis ini ya kita tunggulah siapa yang akan duluan mendeklarasikan Mas Anies ya, apakah PKS duluan atau Demokrat duluan gitu. Tapi sinyal-sinyalnya sangat keras ya, bukan hanya keras, ini sudah solid ya. Jadi kalau ada insinuasi, ada miskomunikasi selama ini, itu ya bisa dilihat, bisa dikonfirmasi itu hanya bayangan-bayangan yang ditangkap oleh orang. Tapi saya bisa menyampaikan ini so far so good, kami baik-baik saja, bahkan sangat mesra sekali, sangat solid sekali untuk kemudian ini menjemput denyut tadi perubahan yang begitu besar di tengah-tengah masyarakat. Oke, kita ke Mas Umam. Mas Umam tadi dikatakan oleh Mas Willy, so far so good. Bagaimana tanggapan Anda mengenai koalisi atau perkembangan koalisi pengusung Anies ini? Iya, kalau misal sejauh ini memang relatif solid, dan kemudian kalau misal ada dinamika yang tadi disampaikan oleh Mas Willy, relatif kemudian cukup mudah untuk dinetralisir. Artinya backbone dari proses komunikasi politik di antara Nasdem, Demokrat, dan juga PKS relatif lebih terjaga.
Tetapi yang juga cukup menarik, Mbak Rara, bahwa dari proses perjalanan Anies Baswedan, misalnya di Aceh, kemudian di Sumbar, dan juga di Riau, ternyata juga ada basis-basis sel politik dari sejumlah partai politik yang lain. Misalnya sejumlah politisi dari anggota DPR RI dari partai, misalnya kita sebut PAN, Partai Amanat Nasional, justru secara terbuka menunjukkan dukungan kepada Anies Baswedan. Artinya, kalaupun memang ada partai-partai tertentu yang mungkin di level DPP tidak memberikan dukungan terhadap Anies Baswedan, tetapi besar kemungkinan terjadi split ticket voting. Artinya, dukungan di basis mereka yang memang lebih banyak didominasi oleh kekuatan basis Islam moderat dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, termasuk Al-Wasliyah di Sumatera Utara, berpotensi besar kemudian melakukan unjuk dukungan terhadap Anies Baswedan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah catatan yang mungkin bisa menyemangati Mas Willy dan teman-teman. Ada potensi terus yang kemudian berpotensi memperkuat basis kekuatan politik di akar rumput. Yang kedua, Mbak Rara, kalau misal kita lihat pola pendekatan yang disampaikan oleh Anies Baswedan relatif menyasar bukan hanya segmen grassroots, tetapi dia mencoba untuk meyakinkan kelompok kelas menengah terdidik. Pesan-pesan seperti jangan menggunakan politik kebencian, awas hoax, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah edukasi politik yang cukup baik. Tentu itu akan kemudian berdampak positif terhadap proses yang kemudian mencoba untuk melakukan backing terhadap dirinya dan juga elemen-elemen yang ada di sekitar koalisi. Dan yang terpenting, upaya untuk meyakinkan dari kelompok segmen menengah terdidik adalah bagaimana narasi yang ia bangun untuk mengutamakan pembangunan manusia, sumber daya manusia. Itu yang kemudian dimanifestasikan misalnya lewat kunjungan dia di Sumatera Barat kemarin, misalnya mengunjungi Indonesian Netherlands School atau NIS, yang juga tadi disampaikan oleh Mas Willy merupakan sekolah yang juga sangat bersejarah dalam proses pendidikan Indonesia. Dan itu menunjukkan bagaimana sebenarnya visi yang ingin disampaikan bukan hanya pada konteks pembangunan fisik, tetapi juga pada konteks pembangunan SDM itu sendiri. Saya pikir cukup positif di situ. Oke, baik, kita tunggu selanjutnya bagaimana agenda silaturahmi politik yang dilakukan Anies Baswedan. Terima kasih Mas Umam dan juga Mas Willy telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.